Ketika Iblis Jatuh Cinta, episode 9. Jantungnya begitu tidak terkendali. Karya Via Raya. Iko Sagon menyadari akan kebodohannya. Seharusnya ia langsung melepaskan Teona setelah menyelamatkannya, alih-alih terpana akan kecantikan wajah tanpa pesona itu. "Terima kasih," kata Teona sambil mengolah senyuman. "Lain kali hati-hati, kalau kau sampai jatuh ke bawah gimana?" balas Iko Sagon sambil mengedip-ngedipkan matanya, berusaha mengalihkan kecanggungan. Pria itu melangkah menuruni anak tangga lebih dulu. Ia tidak ingin terus berada di dalam kecanggungan, menuruti detak jantungnya yang aneh. "Iya, lain kali aku akan lebih berhati-hati lagi." Teona tersenyum dengan hati yang berbunga-bunga. Tentu saja karena ia mendapat perhatian dari Iko Sagon. Kemudian ia melangkah cepat untuk mensejajarkan langkahnya dengan pria itu. Namun, lagi-lagi kakinya menginjak anak tangga dengan tidak benar dan hampir terjatuh. "Au!" pekik Teona kesakitan. Beruntung tangannya beraksi dengan cepat dengan memegang gagang besi penjagaan. Kalau tidak, mungkin ia akan terjatuh di punggung Iko Sagon. "Belum ada 1 menit kau sudah mau terjatuh lagi, dasar ceroboh," ujar Iko Sagon sambil menggelengkan kepalanya pelan. Ia benar-benar tidak habis pikir dengan wanita itu. Bagaimana bisa ia menikahi wanita ceroboh seperti Teona? "Kalau aku jatuh kan masih ada kau yang akan menolongku," balas Teona enteng. "Jangan menjadi wanita yang mudah bergantung pada laki-laki. Aku paling tidak suka wanita yang lemah," ujar Iko Sagon seolah memberi petunjuk pada Teona. "Benarkah kau tidak suka wanita yang mudah bergantung pada laki-laki?" Teona memiringkan kepalanya menatap Iko Sagon meminta jawaban. "Bukankah setiap laki-laki menginginkan wanita bergantung padanya?" imbuh Teona karena tidak mendapat jawaban. Dulu ketika ia belajar mandiri, sang kekasih melarang keras. Pria itu ingin Teona bergantung padanya, ingin agar Teona selalu mengatakan apapun padanya, hal sekecil apapun yang Teona butuhkan. "Ya, aku pun begitu," balas Iko Sagon menghentikan langkahnya dan menatap Teona sekilas. Kemudian ia kembali melanjutkan langkahnya ke dapur. "Sebenarnya kau suka wanita mandiri atau tidak?" tanya Teona dengan nada mengeluh. "Aku suka wanita mandiri, tetapi aku tidak suka jika wanita itu wanitaku. Aku ingin wanitaku selalu bergantung padaku. Berhubung kau bukan wanitaku, jadi aku ingin kau menjadi wanita mandiri," jelas Iko Sagon serius. Ia pikir, apa gunanya memiliki seorang wanita jika ia tidak dibutuhkan? Segala sesuatunya dilakukan sendiri dan ia tidak bisa melakukan apapun untuknya. Teona menghela nafas berat dan menunjukkan wajah murung. Bahkan Iko Sagon bisa melihat dengan jelas raut kekecewaan di wajah wanita itu. "Tidak bisakah wanita itu aku? Aku akan menjadi istri yang baik untukmu," pinta Teona dalam hati. Ingin sekali ia mengatakan hal itu, namun hanya sampai di tenggorokannya saja
dan lidahnya langsung terasa keluh. "Kenapa? Apa kau keberatan?" tanya Iko Sagon sambil menarik kursi meja makan. "Tidak," sahut Teona lesu. Wanita itu lekas mencari sesuatu di lemari pendingin. Ia hanya melihat beberapa botol air mineral dan beberapa butir telur di dalamnya. Kemudian, ia beralih mencari di setiap lemari penyimpanan. Ia berharap ada mie instan di dalamnya. "Ini dia," ujar Teona berbinar. Mendengar suara Teona yang cukup mengejutkannya membuat Iko Sagon menoleh. Ia melihat wanita itu kesulitan meraih mie instan. Kemudian, ia meletakkan ponselnya di meja. Ia lekas beranjak berdiri dan melangkah mendekat. "Astaga, kenapa sulit sekali diambil?" gumam Teona. Tiba-tiba ia melihat tangan kekar melintas dengan meraih mie instan. Ia menoleh ke belakang dan menatap Iko Sagon lekat. Tingginya yang sebatas bahu sehingga wajahnya menempel pada lidah bidang pria itu. "Dasar pendek, ambil barang setinggi ini saja tidak bisa," kata Iko Sagon sambil menepuk lembut puncak kepala Teona. "Bukan aku yang pendek, tapi kau yang terlalu tinggi," sangga Teona tidak terima. Tinggi badan Teona sekitar 160 cm, sedangkan Iko Sagon sekitar 180 cm. Jadi, tinggi badan Teona sebatas bahu hingga leher Iko Sagon. "Ngeles saja bisanya." Iko Sagon mengulurkan tangannya menyodorkan 2 bungkus mie instan. "Dasar bawel," umpat Teona. "Berani?" Wajah Iko Sagon memerah sambil menggertakkan giginya. "Tidak, sudah sana duduk," sahut Teona sambil mendorong tubuh Iko Sagon ke arah meja makan. Iko Sagon pun kembali duduk dan memainkan ponselnya. Ia sama sekali tidak sadar ada yang sibuk memperhatikannya. Tentu saja karena pria itu sibuk mengulir pesan masuk di emailnya. Banyak sekali pekerjaan yang sekretarisnya kirim. Jadi, ia tidak tahu ada yang memperhatikan dan hanya fokus memeriksa dan menandatanganinya. "Mie instan ala Theo sudah jadi," kata wanita itu sambil meletakkan 2 mangkuk di meja. Aroma mie instan dipadukan dengan telur menyeruak di indera penciuman Iko Sagon. Entah sudah berapa lama ia berkecimpung dengan pekerjaannya, sampai-sampai tidak sadar bahwa Teona sudah selesai memasak. "Kenapa hanya dilihat? Kenapa tidak langsung dimakan?" tanya Teona heran. Iko Sagon menelan salivanya melihat Teona menyeruput mie panjang. Sontak, ia lekas menarik mangkuk mie instan miliknya dan langsung menikmatinya. "Sayang sekali tidak ada sawi dan cabai. Pasti rasanya akan sangat enak," gumam Teona mengeluh. "Apa kau tidak menyukainya?" tanya Iko Sagon dengan raut yang tidak bisa dijelaskan. Belum sempat menjawab, Iko Sagon sudah merebut mangkuk mie Teona. "Hei, itu milikku dan aku baru memakannya beberapa suap saja," protes Teona. "Aku sangat lapar dan kau bisa membuatnya lagi," sangga Iko Sagon memakan mie instan milik Teona dengan lahap. Wanita itu menatap mangkuk kosong milik Iko Sagon. "Tapi aku sudah memakannya," ujar Teona. Ia tidak berpikir Iko Sagon akan memakan makanan yang sudah ia makan.
Terlebih, pria itu menggunakan sendok yang sudah ia gunakan. Padahal yang ia tahu, orang kaya selalu lebih higienis dan tidak pernah memakan makanan sisa orang lain. Tidak apa-apa, bukankah kita sudah berciuman? Jadi untuk apa aku merasa jijik? Sanggah Iko Sagon membuat Teona membeku. Mengingat adegan ciuman panas sebelumnya membuat pipi Teona memanas. Apalagi pemikiran pria itu yang tidak keberatan memakan makanan miliknya dan menggunakan sendok yang telah ia gunakan. Namun, kebahagiaannya seketika hancur mengingat sang suami tidak mencintainya, melainkan mencintai wanita lain. Kenapa? Apa kau marah aku memakan mie instan milikmu? Tanya Iko Sagon dengan mulut penuh makanan. Ah, tidak. Kau boleh menghabiskannya dan aku akan membuat lagi. Balas Teona terkejut dari lamunannya. Baiklah. Iko Sagon melanjutkan aktivitasnya dan Teona beranjak berdiri. Wanita itu mengedarkan pandangan, terlihat sedang mencari sesuatu. Apa yang kau cari? Tanya Iko Sagon penasaran. Tidak ada, sahut Teona. Kemudian ia keluar sebentar melalui pintu belakang dan membawa sebuah bangku. Iko Sagon hanya memperhatikan sampai wanita itu meletakkan bangku tepat di bawah lemari penyimpanan mie instan. Kemudian ia melihat Teona mulai naik dan ia sudah menebak apa yang akan wanita itu lakukan. Ia menuang air minum dan meneguknya perlahan. Kemudian ia melangkah mendekat ke arah Teona. Kenapa kau tidak meminta bantuanku saja? Tanya Iko Sagon. Teona cukup terkejut dan menoleh ke belakang. Sayangnya, pijakan kakinya tidak benar dan ia terjatuh. Beruntung, Iko Sagon langsung menangkapnya. Namun sayangnya, manik mata mereka berdua kembali bertemu seperti kecelakaan sebelumnya. Debaran-debaran aneh pun kembali menyergap keduanya. Perasaan seperti itu sudah bisa disadari oleh Teona sejak awal. Ia tahu arti debaran di dadanya karena sebelumnya ia pernah jatuh cinta. Namun, tidak dengan Iko Sagon yang belum pernah merasakan jatuh cinta. Pria itu kembali dilanda kebingungan, bertanya-tanya pada dirinya sendiri tentang apa yang membuat jantungnya begitu tidak terkendali setiap kali di dekat Teona. Bersambung. Jangan lupa untuk klik like, komen, share, subscribe, dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan updatean episode selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.